Maka disinilah ya Ibnu Arabi, ya, Abu Mansur Al-Hallaj, kemudian Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Siti Jenar membuat satu istilah dan ungkapan dalam pemahamannya untuk menghantarkan pemahaman kepada umat ini bahwa Allah saja yang wujud dan Allah saja yang ada. Kul huwallahu ahad itu. Ini yang akan kita coba untuk memahaminya lebih halus Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah terhasut ya dengan kalam-kalam yang masih buta pandangan hatinya untuk memahami makna yang tersirat di balik apa yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Hallaj, oleh Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, ya, Syekh Siti Jenar itu. Nah, ini kita coba buka memahaminya ini. Hulul. Hulul ini tokohnya itu Abu Mansur Al-Hallaj. Abu Mansur Al-Hallaj. Kemudian Ittihad. Itu tokohnya Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Wahdatul Wujud. Itu tokohnya Ibnu Arabi. Kemudian Manunggaling Kaula Gusti. Kaula Gusti. Itu tokohnya adalah Syekh Siti Jenar. Jadi hulul, ittihad, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, payah aku nyebutnya. Terpatah-patah lidahku. Ya. Apa yang mereka sampaikan kepada umat itu sebenarnya untuk menghantarkan pemahaman bahwa jangan sampai terpandang yang lain, jangan sampai terlihat wujud yang lain selain Allah sajalah yang dipandang dan dilihat itu. Karena itulah pesannya Allah, satu kalimat yang Allah hantarkan kepada kita ini, Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa aku itu Allah, wujudku adalah tunggal, esa, tiada berbilang, hanya satu-satunya. Jangan sampai terpandang yang lain selain daripada aku. Jadi inilah ungkapan mereka. Ini isi hati mereka dituangkan dalam bentuk kata-kata. Ketika dituangkan isi hatinya dalam bentuk kata-kata, maka disinilah sulitnya menjelaskannya. Apa yang disampaikan, apa yang dimaksudkannya yang sesungguhnya. Sehingga mereka memberikan suatu landasan. Apa landasannya? Apa ungkapannya? Apa pernyataannya? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan satu isyarat dan iktibar saja. Pahami makna yang sebenarnya di balik kata-kata itu. Jangan hanya memahaminya secara rasio dan logika tanpa mengambil dengan rasa dan paham kolbu. Suatu contoh Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam hal ini, ya, contoh fana saja Bapak Ibu, fana. Ya, fana itu kan maknanya lebur. Ya. Kalaulah fana itu kita jelaskan melalui kata-kata, ya, atau melalui contoh, sebenarnya untuk menghantarkan faham. Maka dituangkannya dalam bentuk contoh, ya. Nah, lihat, ini baskom. Kayak gini baskom tuh Pak dibuatnya. Ya, jadi karena Ustadz yang buat, ya inilah baskom nih namanya nih. Ini baskom nih. Ini ya baskom. Ya, batu kasawal di ladang kayak. Ya, baskom. Nah.
diisi air. Nah, diisi air Bapak Ibu. Lalu setelah diisi air, masukkan batu es ke dalamnya. Batu es. Setelah dimasukkan batu es ke dalamnya, tunggu 1 jam. Ya, maka es ini larut dan lebur ke dalam air. Nah, setelah batu es itu larut, lebur ke dalam air tadi, pertanyaannya, mana yang batu es, mana yang air? Sulit Bapak Ibu untuk menjelaskannya. Maksud fana itu, apakah seperti contoh yang dibuatnya ini? Tidak Bapak Ibu. Ini hanyalah suatu isyarat dan iktibar yang mesti kita pahami dengan rasa. Kalau ini yang diberikan contoh yang sebenarnya tentang Allah, tentu tidak tepat Bapak Ibu. Ya, Allah, ini Allah. Fana dia kepada hamba, kayak batu es nih. Hamba panah pula ke dalam Allah itu. Allah lebur, sirnah, lenyap ke dalam diri hamba. Hamba, sirnah, lebur pula ke dalam diri Allah. Kalau seperti ini yang dipahami makna fana, iya keliru sangit itu Bapak Ibu. Keliru sangit itu. Jadi apa yang dia buat, apa yang dicontohkannya, bukanlah seperti yang kita pahami. Kayaknya Allah lebur menyatu dengan hamba. Hamba menyatu pula dengan Allah. Bukan seperti itu. Maka kalimat-kalimat yang mereka sampaikan ini jangan dipahami ya seperti hulul ini. Bahasa isyaratnya ya. Hulul itu Allah lebur, lenyap, menyatu dengan hamba. Itu hulul namanya. Kalau itihad, hamba ya, menyatu dengan Allah. Wahdatul wujud, 2 wujud menjadi 1 wujud. Nah, dia wujud menjadi 1 wujud dia Bapak Ibu. Sama juga dengan manunggaling kaul Gusti tadi. Hamba dengan Allah, Allah dengan hamba betul-betul satu saja, 1 wujud. Kalau bahasa ini dipahami seperti batu es lebur ke dalam air, ya salah. Tidak tepat, tidak benar. Kalau dicontohkan seperti itulah keadaan Allah dengan hamba, hamba dengan Allah. Enggak benar tuh Bapak Ibu. Makanya mereka memberikan suatu panduan dan pedoman, landasan, ma yahruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar dari 2 bibir hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Pahami maksud itu dengan rasa dan kalbu. Nah, contohnya seperti fana ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Satu contoh lagi, ini dalam bahasa Minang sajalah. Kalau bahasa Minang itu kan selalu berkias-kias di Bapak Ibu. Kalau bahasa Minang berkias dia bahasa bersayap, lalu Bapak Ibu pahami dengan secara rasio dan akal, ya nanti menyimpang makna yang sebenarnya. Nah, contohnya apa? Ya, kata pepatah Minang, ya, duduk surang, basampi-sampi, duduk basamo, balapang-lapang. Benar nggak ungkapan itu secara rasio dan akal? Duduk sendiri, duduk surang, ya, basampi-sampi, sempit-sempit aku, itu dia maksudnya, duduk bersama, berlapang-lapang. Benar nggak ungkapan itu secara logika dan rasio Bapak Ibu? Salah kan? Yang benarnya yang kayak mana, Daniel? Kalau memang benar secara rasionya. Duduk sendiri berlapang-lapang. Duduk sendiri berlapang-lapang, duduk bersama-sama. Secara rasio kan begitu Bapak Ibu. Duduk sendiri itu yang berlapang. Duduk bersama kayak ini bersempit-sempit kita. Tapi bahasa kiasnya, apa yang disampaikan oleh orang Minang tadi, benar itu. Kita saja yang salah memahaminya. Kita memahaminya secara rasio dan logika. Tidak memahaminya secara rasa tadi. Padahal yang dihantarkan oleh beliau itu makna yang sebenarnya. Apa makna yang sebenarnya daripada duduk bersama, berlapang-lapang, duduk sendiri bersempit-sempit? Nah, lihat. Kalau duduk sendiri bersempit-sempit Bapak Ibu, kalau kita ada problem, ada masalah kita, ya, sendiri kita, ya,
bersempit-sempit, tidak dapat jalan keluarnya. Yang ingat paling-paling tiang gantungan, jembatan leton, atau tidak dapat jalan keluarnya itu. Sempit akal pikirnya, buntu jalan keluarnya. Ingatnya baik gon aja tuh. Duduk bersama berlapang-lapang, ada masalah, ada problem. Banyak kawan memberikan solusi, saran, masukan. Banyak jalan. Itu yang dikatakan duduk bersama itu berlapang-lapang. Duduk sendiri itu bersempit-sempit. Akan terbalik dengan rasionya Daniel tadi itu kan. Begitu mesti memahaminya. Apalagi bahasa hulul ittihad wahdatul wujud itu memahami dengan rasa Bapak Ibu. Nggak bisa dipahami dengan logika dan rasio. Ini Allah, ini hamba, Allah nyatu dengan hamba. Mana benar kayak gitu? Ya, Allah batin, hamba ini makhluk, alam. Tak mungkin pula Allah nyatu dengan alam. Tak mungkin pula lah alam nyatu dengan Allah. Tak mungkin pula ada Allah dengan alam menyatu, dia satu wujud dia. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh beliau. Apa yang diungkapkan oleh mereka sebenarnya untuk memberikan keterangan, memberikan penjelasan dan menghantarkan paham, jangan sampai terpandang di dalam hati kita ini sesuatu yang lain selain Allah. Allah sajalah yang mesti dipandang, karena Allah cuma yang wujud semata-mata. Jadi tidak terpandang yang lain lagi selain daripada Tuhan. Ini yang Ustadz coba memberikan contoh dan pertanyaan sama Bapak Ibu. Walaupun contoh dan pertanyaan ini udah sering itu. Bagi yang udah sering hadir tuh udah sering contohnya ini. Contoh ya. Ini Ustadz contohkan kepada Rani dulu lah. Rani tahu namanya kacang padi? Kacang padi itu kacang apa sebut orang tuh? Oh, kacang hijau, bukan kacang miang ya. Kacang hijau kenanya hijau. Kacang padi kenanya gadang-gadang padi. Sekarang Rani dibelinya kacang padi tadi itu seperempat kilo ya. Seperempat kilo dimasukkan ke dalam wadah cambung nih, yang seperempat kilo nih. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu, ketika Rani memasukkan seperempat kacang padi, kacang hijau di dalam cambung ini, ya, mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui ya biji mangga di dalamnya, biji semangka di dalamnya, atau biji durian di dalamnya? Kenapa tidak mungkin Bapak Ibu bisa menemui ada biji mangga, biji durian, biji semangka dalamnya? Karena di dalamnya adalah kacang hijau. Kalau kacang hijau di dalamnya, berarti tidak bisa kita menemui ada yang lain selain daripada kacang hijau itu. Kan kacang hijau isinya dalam. Ya. Kalau kacang hijau yang ada di dalamnya, tentu yang bersobok kacang hijau. Tak mungkin ada biji durian dalamnya. Semangka. Apa maksud Ustadz nih? Lihat. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma satu-satunya, yang tunggal, ahad, mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui wujud yang lain selain wujud Allah? Kenapa tidak mampu ibu-ibu dan bapak-bapak menemui ada wujud yang lain selain wujud Allah? Karena tidak ada wujud yang lain selain Allah, berarti hanya Allah saja yang ada. Adanya wujud Allah itu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu meliputi segala yang ada. Allah itu meliputi segala sesuatu. Sesuatu itu untuk menghantarkan paham bahwa dialah yang meliputi segala sesuatu itu. Nggak ada yang lain lagi selain daripada dirinya.